Saya pembukaan dulu ya. Selamat pagi di tahun baru 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua diberi kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pagi, Pak. selamat pagi. Saya mau dibagus-bagusin kayak bagus-bagusin suaranya kayak Vio Talent, nggak masuk ya. Terus sama kayak Silahkan coba lagi. silakan coba lagi. Gitu ngomongnya. IPA 6. Absennya nanti dulu biasa. Saya mau materi dulu. Sekarang tuh materi kita tuh tentang apa coba? Tentang tentang apa ya namanya? Tentang udah lama banget saya nggak nulis di sini. Tulisan saya ntar jelek. Sorry ya. Kemarin kita ngomongin itu Mbak Sera dari dulu belakangnya sama loh. Ada tulisan-tulisan Dreams They Know gitu. Kayak di kafe-kafe. Keren. Saya masih ingat tulisan itu. Ini ada dinamika ya. Ini materinya agak susah. Emang susah semua sih. Dinamika itu apa? Terakhir kita pernah nyentuh tentang dinamika nih. Dinamika itu apa? Ayo buka lagi catatannya kalau ada. Kalau nggak ada saya kasih tahu dalam waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Saya kasih tahu aja. Dinamika itu kan mekanika itu adalah ilmu tentang gerak. Waktu itu tuh saya bilang tuh. Nah ada dua. Ada dinamika. Ada kinematika. Nah, kinematika udah pernah kita bahas yang kemarin-kemarin yang gerak lurus, gerak melingkar, gerak lurus ada yang ada percepatan, ada segala macam. Nah, kalau kinematika itu dia cuma peduli sama geraknya doang. Ingat ya, kinematika cuma peduli sama geraknya. Dulu pernah saya ada catatan itu. Kinematika itu cuma peduli sama geraknya. Sementara dinamika dia fokus sama apanya? Sebab geraknya. Nah, sebab gerak itu apa? Sesuatu akan bergerak kalau dia dikasih apa. Kalau kamu pengen jawab pertanyaan saya gitu, di chat aja nggak apa-apa. Dikasih gaya, Pak. Dikasih gaya. Sebenarnya bahasa gaya itu baru kita tahu waktu SMP. Sebenarnya dulu waktu TK, Mama, kenapa benda bisa bergerak? Pasti kan kalau nggak ditarik didorong. Gitu. Nah itu definisi paling simpel dari gaya. Maka gaya itu sebenarnya bisa aja sebuah tarikan atau dorongan. Nah, penyebab gerak itu dari sini kita tahu namanya adalah gaya. Gaya bahasa Inggrisnya apa? Style. Bukan. Force. Force. May the force with you. Nah, nggak ada yang tahu ya May the force with you ya? Nggak pernah pada nonton Star Beda, Wars. Pak. Star Wars, Pak. Pada tahu ya? Ada yang tahu Star Wars ya? Kalian tua Tahu, berarti. Pak. Nggak apa-apa, Pak. Tua itu wajar, Pak. Oh, tua itu ajar. Oke. Nggak apa, yang penting tidak jadi tua yang menyebalkan ya. Iya. Yang penting bukan Yoda, Pak. Wah, oke. Gaya atau force. Maka gaya itu lambangnya apa? F ya. F gede, bukan F kecil. Gaya itu makanya lambangnya adalah, karena gaya itu bahasa Inggrisnya force, maka singkatannya gaya itu lambangnya adalah F. Nah, satuan gaya adalah apa? Apa satuan gaya? Newton atau disingkat N. Ini satuannya. Kenapa kok namanya itu cuman buat ngehormatin ada orang namanya Isaac Newton. Nah, dia tuh yang menemukan gravitasi. Nanti larinya ke gaya. Oh, Pak, saya flat earth, jadi nggak percaya gravitasi. Ya, nggak apa-apa, tapi belajar dulu ya di sini. Nah, gaya itu satuannya Newton. Gaya itu apa? Gaya itu adalah simpelnya, tadi apa? Simpelnya adalah tarikan dan dorongan. Jadi gaya itu
kita bisa definisikan dengan sebuah tarikan atau dorongan. Ini simpelnya. Simpelnya sebuah tarikan atau dorongan. Jadi setiap tarikan atau dorongan itu adalah gaya. Pertanyaannya, kalau kamu dorong tembok, temboknya diem, itu kamu ngasih gaya nggak? Tidak, Makasih, Pak. Pak. Hah? Tidak, Pak. Kalau kamu dorong tembok, temboknya kan diem tuh, nggak gerak. Masa iya kamu dorong rumah terus rumahnya jalan kan kagak. Ya, kalau kamu dorong tembok, temboknya nggak gerak tuh, diem aja. Itu kamu ngasih gaya nggak? Makasih kayak Tidak, Pak. Tidak. Jadi, gaya adalah tarikan dan dorongan. Perkara bendanya bergerak atau tidak, nggak peduli. Pokoknya semua tarikan, semua dorongan, itu bentuknya adalah salah dua bentuk dari gaya. Lo pengen dorong tembok, temboknya nggak gerak, tetap aja kamu ngasih gaya. Tapi temboknya nggak kena efek. Bukan nggak kena efek, kena efek, cuman nggak ngaruh gitu. Sama kayak kamu dorong mobil truk, mobilnya tuh nggak jalan. Tapi kamu dorong sekuat tenaga, tapi mobilnya nggak jalan-jalan. Nah, kamu mendorong sekuat tenaga itu kan berarti kamu memberikan gaya. Tapi mobilnya kok nggak gerak? Ya, bodo amat. Itu mah urusan mobil, kenapa dia nggak gerak gitu. Yang penting kamu sudah memberikan gaya dorong. Gitu. Jadi, gaya itu tetap tarikan atau dorongan. Apakah bendanya bergerak atau tidak, itu terserah. Poinnya adalah begini, saya kasih. Di depan kamu ada pulpen? Di depan muka kamu ada pulpen? Atau ada kertas, atau ada apapun? HP? Oh iya, pasti ada nih. Depan kamu ada HP dong? Ini Pak lagi pakai Zoom. Iya kan, ada berarti kan? Pak. Betul. Ya, iya kenapa? Ada. Ya, Pak. Nah, HP itu kamu bayangin tuh hidup HP itu tuh. Nah, HP itu Ya tuh Pak itu hidup. Pak. Halo. Hidup tuh bukan arti hidup berfungsi ya. Maksudnya HP itu kalau kita nanya HP itu terus HP itu bisa ngomong, ternyata HP itu tuh Oh. HP kamu mau kemana? Sebenarnya HP itu punya keinginan untuk bergerak 15 cm ke kanan. HP itu tuh. HP kamu yang di depan kamu tuh punya Tapi- keinginan untuk bergerak 15 cm ke kanan. Tapi dia tidak sanggup. Si HP Jadi kita itu. menggerakkan. Makanya kita tuh seperti disuruh HP, bos pindahin gue dong 15 cm ke sono, nah gitu. Nah akhirnya kita pindahkan HP yang tadinya di sini menjadi di sini. Padahal si HP ini emang mau ke sini, cuman dia nggak punya daya dan upaya, kan bahasanya gitu ya. Si HP ini tidak punya upaya untuk pindah ke sini. Makanya kita sebagai owner si HP mengabulkan keinginan HP untuk pindah 15 cm ke sini. Artinya apa? Kita memberikan gaya agar dia bergerak. HP ini tidak bisa pindah ke sini karena dia tidak punya energi untuk pindah. Setuju ya? Setuju Pak. Nah, HP ini tidak Setuju, Pak. punya HP ini tidak punya energi untuk pindah. Pak, HP-nya nyala. Iya, energinya semua dipakai buat fungsionalitas HP-nya dari baterai. Tapi energinya tidak bisa dipakai untuk berpindah. Karena HP tidak punya energi yang untuk berpindah itu. Akhirnya kita ngasih energi melalui gaya agar HP bisa pindah. Sehingga gaya adalah sebuah proses transfer energi dari kita yang punya energi ke seseorang atau sesuatu yang nggak punya energi untuk bergerak. Ini nggak saya catat ya, soalnya ini nggak penting-penting amat. Bukan nggak penting sih. Di rumus nggak ada, tapi ini konsep paling dasar. Jadi ketika kamu ngasih energi ke tembok, energinya dikasih betul, tapi energinya itu tidak diubah untuk bergerak. Jadi konsep energi ini kamu harus mateng. Energi tidak bisa hilang, energi tidak bisa diciptakan, energi hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ini seingat saya dari SD udah didoktrin itu. Dan memang betul, energi tidak pernah bisa menghilang.
tapi berubah. Energi dari makanan yang kita makan itu mesti berubah menjadi bentuk lain. Contohnya menjadi energi gerak yang bisa memindahkan HP dari kiri ke kanan. Dalam bentuk tarikan atau dorongan. Definisi gaya tetap tarikan atau dorongan. Gitu ya. Pak, kalau energi bergerak tidak hanya gaya, apa? Oh, ada. Gaya itu khusus buat pergerakan. Jadi energi yang ditransfer agar benda bergerak. Tapi ada energi yang ditransfer agar benda naik suhu. Namanya kalor. Nanti kita belum belajar. Jadi kalor itu adalah energi juga ditransfer. Tapi tujuannya bukan buat bergerak. Tapi buat naik suhu. Atau berubah bentuk. Gitu, itu kalor. Itu nanti jauh materinya. Kalau gaya itu spesifik hanya untuk bergerak, kaitannya dengan gerakan. Oke, sampai sini ada pertanyaan yang nyeleneh? Pertanyaan pemuda tersesat juga nggak apa-apa. Nggak gitu Pak konsepnya Pak, beda. Oh, beda ya? Sekarang saya namanya Habib kan. Tersesat, tersesat. Astagfirullahaladzim, itu harus kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Saya Bib, pertanyaan dong Bib. Iya. Astagfirullah. Yang paling lucu emang bener sih, apakah kalau kita bernafas sebelah kuburan termasuk ke sombong? Iya juga ya. Nah, Kita kalau bernafas sebelah kuburan tuh sombong. Dark jokes buat yang udah meninggal. Lo kalau bisa bernafas sih, gue gak bisa. Oke, kita lanjut. Jadi gaya itu tarikan atau dorongan? Gitu. Gaya itu tarikan atau dorongan. Bentuknya bisa tarik, bisa dorong. Nah, sekarang kita gambar gaya. Gaya itu sebenarnya nggak bisa kelihatan, bukan nggak bisa kelihatan ya, nggak bisa divisualisasikan dengan gambar-gambar sederhana, tapi ini paling mendekati lah. Misalnya ada balok, gitu. Ini gambar paling sering banget digambar oleh guru-guru kamu kalau mengajar tentang gaya. Baloknya misalnya, ini ada balok lah. Lalu saya ada kalimat begini, saya menarik balok tersebut dengan gaya, nah, 20 Newton kalimatnya. Kalau menarik, berarti gini gambarnya. Aduh, nggak lurus ya. Kalau menarik, berarti gini gambarnya. Ceritanya lurus. 20 Newton. Kayak gimana nih kalimatnya? Saya menarik balok tersebut dengan gaya 20 Newton ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Pak. Berarti kalimatnya gimana? Saya menarik balok yang ada di situ, balok putih itu, dengan gaya 20 Newton ke kanan. Ke arah kanan. Itu cara bacanya ya. Itu dulu tuh. Cara baca dulu. Saya ajarin kamu cara baca dulu aja. Kemudian, kalau gini, gimana bacanya? Saya mendorong balok putih. Saya mendorong. balok. Nah, saya mendorong. saya menarik Pak. Dorong. Mendorong dong, sayang. Saya mendorong. Kenapa mendorong? Beda ya antara mendorong dan menarik ya. Jadi gambar gayanya itu beda. Gini nih. Saya gambar satu lagi deh ya. Nah kalau ini, nah ini bedanya apa? Yang ini, let's say ini A, ini B. Bedanya apa A sama B? A itu mendorong, B menarik. Cara bacanya gimana? Depan belakang. Cara bacanya adalah saya mendorong balok A ke kanan sebesar 20 Newton, boleh. Yang B, saya menarik balok B ke kanan sebesar 20. Dan kalau massa A dan B sama, ini efeknya akan sama. Jadi mendorong dan menarik itu sebenarnya sama aja efeknya. Pergerakannya. Pindah tempat. Hanya perbedaannya di mana kamu naruh gaya. Ya, di mana kamu naruh gayanya. Nah, sekarang kalau saya ada gaya ini 10 Newton. Gimana cara baca yang A? Dalam cara baca yang A kalau balok yang ngomong. Nah, gitu. Si balok ngomong apa?
Saya Saya didorong 10 Newton ke Saya kanan. dorong 20 Newton ke kanan dan 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 ditarik ditarik. dan Tarik didorong ke kiri. dan didorong Newton. juga. didorong. Dorong juga dong Didorong. itu. Iya. Oh, didorong ya, Pak? Dorong dong itu. Ya. Saya Iya, didorong didorong 20 Newton 10 ke Newton. kanan, Sebesar 10 Newton. dan didorong juga 10 Newton ke kiri. Kiri. Iya. Sehingga total saya didorong adalah berapa? Kata si balok. 10 Newton ke kanan. 10 10 Newton. Newton ke kanan. 30. Hah? 30 Newton. 30 Newton. 30 Newton. 30 Newton kemana? Nah, ini yang maksud saya nih. Nah. Gaya adalah vektor. Tor. Sehingga karena gaya adalah vektor, ketika ada izin Pak, saya mau kamar mandi, ya nggak apa-apa. Langsung aja langsung. Jadi si balok tuh akan menerima gaya berapa totalnya? 20 ke kanan sama 10 ke kiri. Berapa resultannya? Resultan 30. Jadinya berapa? 10, Pak. 10 ke kanan. Kenapa nggak 30? Kenapa nggak 30? Karena lihat di situ ada kanan, Berbeda ada arah. kiri, karena berbeda arah. Gimana gini? Begini. Kita tahu kalau vektor itu kan punya sifat ya. Kanan kiri itu beda. Atas bawah itu beda. Maju mundur itu beda. Sekarang ngelihat balok A. 20 ke kanan sama 10 ke kiri. 20 ke kanan sama 10 ke kiri. Sehingga yang menang siapa? Yang menang kanan dong. Ya. Iya. Menang berapa? Itu kan pertanyaannya. Menang berapa? 10. Menang 10. 10, Pak. Jadinya resultan gaya di A, ya 10 menangnya itu. Arahnya kemana? Ke kanan. Jadi sebenarnya si ini tuh akan sama dengan seperti ini. Aduh, jelek lagi gambarnya. Nggak apa deh ya. Ini akan sama aja kayak gini. Tuh, sama aja. 10. Iya. Atas sama bawah tuh sama. Efeknya ya. Efeknya. Oke, kebayang? Saya melihat mau ke muka bingung. Apa masih bingung? Bingung di mananya? Ya betul, yang menang kiri, dorong ke kanan, betul. Karena yang kita bahas arahnya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nih. Sampai sini cara bacanya dulu. Enggak, Pak. Enggak ya, cara bacanya aja, cara bacanya. Jadi saya pelan-pelan banget ini. Soalnya materinya nanti kedepannya susah banget. Ini saya udah kasih warning ya, kedepannya susah banget. Nah, jadi ini saya kasih yang gampang dulu. Bersenang-senanglah kalian sebelum senang-senang itu jadi dilarang. Nah, ini bersenang-senangnya ya. Ya ini nggak senang-senang amat sih ya. Ya gitulah. Oke, sampai sini ngerti ya? Kita gambar gaya. Oke, sekarang coba kita latihan ya. Ini saya hapus. Izin Pak mau kamar mandi. Iya kamar mandi aja nggak apa-apa. Kan rumah kamu, masa saya izin? Ketang, izin rumah orang tua ya? Maaf. Nah, sekarang coba saya kasih pertanyaan. Sekarang gaya tuh ada apa aja gitu. Ada apa aja? Kok J langsung ya? Harusnya aja dong. Atau kita, running out of time, 10 menit lagi. Oke, AZ. Apa? Ada jenis-jenis gaya apa aja yang kamu tahu nih, jenis-jenis gaya apa aja? Yang kamu tahu jenis gaya apa aja? Gesek. Gaya gravitasi, Pak. Gesek, oke. Atau ada di UKBM ya, saya nggak nulis di sini. Ada apa aja? Gesek. Gaya gesek fungsinya untuk apa? Gravitasi. Gaya gesek fungsinya untuk menggesek, bukan. Gaya gesek tuh fungsinya untuk melambatkan benda. Oke, skip fungsinya dulu ya. Ada gaya gesek, ada gaya gravitasi. Lalu ada gaya apa? Gaya, gimana? Apa tadi, Mbak? Gaya pegas, betul. Gaya pegas.
Gaya pegas, ada gaya. Nah, ada gaya berat. Kamu pikir berat itu bukan gaya? Berat itu gaya. Berat itu gaya dari siapa oleh siapa. Nah, ada lagi nih materinya. Ini kita teori dulu hari ini ya. Tenang aja. F itu dari siapa oleh siapa? F dari siapa oleh siapa? Nah, itu tuh. Banget ya, Cok. Ya kenapa? Oh, ada suara. Ceng. Gaya itu ada banyak, pegas segala macam. Berdasarkan sumbernya, sumber gaya nih, ada gaya manusia, betul. Ada gaya gravitasi, berarti sumbernya gravitasi. Ada gaya pegas, berarti sumbernya adalah potensial pegas. Ada gaya gesek, sumbernya adalah gesekan di antara dua benda. Ada gaya elektromagnetik, berarti gara-gara elektromagnetik. Ada gaya magnet, berarti gara-gara magnet. Gaya listrik, ya gara-gara listrik. Jadi sumber gaya itu banyak. Gaya nuklir gara-gara inti atom. Sehingga jadi kalau misalnya tanya gaya ada apa aja, banyak banget jenis gaya. Karena banyak sekali sesuatu di dunia ini yang bisa mendorong atau menarik. Nah, yang sebenarnya yang saya mau kasih paham adalah ada salah satu jenis gaya yang unik, namanya gaya normal. Salah satunya gaya normal. Apa itu gaya normal? Gaya normal adalah apa ya? Saya juga bingung jelasinnya. Gini, depan kamu ada buku, Ada Pak. ada. Ada meja, Ada, ada Pak. dong. Kamu taruh bukunya di atas meja, udah belum? Sudah. Udah Pak. Oh, udah ya. Udah, Pak. Atau jangan boleh buku, boleh laptop, apapun taruh di atas meja. Kalau saya tanya anak TK, saya tanya anak TK nih, kenapa bukunya atau laptopnya tidak jatuh ke lantai? Kan ditahan oleh meja pasti Oke, jawabannya Pak. jawabannya anak TK, anak SD, karena ada meja, betul? Iya, betul, Pak. Oke, semakin dalam pertanyaannya ya. Pertanyaannya akan semakin dalam. Bawah ya kan, gravitasi. Semakin dalam pertanyaannya nih ya. Pertama pertanyaannya kenapa meja kok nggak jatuh ke lantai gitu? Oh, karena ada meja. Kenapa buku nggak jatuh ke lantai? Sorry. Tegak lurus. Iya betul. Kenapa buku tidak jatuh ke meja kan tidak jatuh ke lantai kan gara-gara ada meja. Itu kan jawaban simpel. Sekarang pertanyaannya, meja tuh ngapain buku? Beri tenaga yang berbanding balik dengan buku. Anak Menghalang jatuh. jawaban anak SD itu kan nahan ya. Dia nahan si Iya. buku biar kagak jatuh kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya semakin dalam nih. Semakin dalam pertanyaannya. Cara nahannya kayak gimana? Dengan apa dia nahan? Gaya Pak. Gaya itu baru yang bisa jawab anak-anak SMA nih. Nah, Iya. Dengan apa dia nggak nahan? Dengan gaya. Baru kan pertanyaannya gaya apa? Kenapa kok bisa gitu? Gitu kan? Gaya apa? Gaya ngapain? Nah, pertanyaan-pertanyaan di dunia kan semakin dalam, akhirnya semakin tidak bisa dijawab dengan pertanyaan akal biasa. Gitu ya. Akal yang sudah belajar beberapa konsep tentang gaya bisa menjawab itu. Tapi ke anak TK atau anak SD akan stuck jawabannya. Iya ya, gitu. Oh iya ya, gimana ya? Nah, akan gitu. Ternyata yang menahan adalah ada namanya gaya normal. Mantap tuh suara ngeng itu tuh suara balapan Tamiya depannya. Ngeng balapan motor. Depannya trek MotoGP. ngeng gitu. Padahal terus siapa tadi? Kagak ada suaranya. Oke, gaya normal tuh apa? Gaya normal adalah gaya yang menormalkan. Wah, iya, oke. Nah, gaya yang menormalkan. Jadi gaya normal adalah, dengerin ya. Nih, simak baik-baik nih. Gaya itu harus tahu sumber dan korban. Oke, harus tahu pelaku dan korbannya siapa. Itu gaya. Gaya normal adalah gaya oleh permukaan. 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 Oleh permukaan.
ya, yang gue sadari dan oleh ya, gaya oleh permukaan kepada benda yang menyentuh dan memberikan gaya padanya. Ribet ya kalau dalam bahasa Indonesia yang baku. Gaya permukaan, gaya normal adalah gaya balas dendam. Nah itu kalau itu kayaknya tahu deh. Gaya normal Iya, Bang. adalah gaya balas dendam. Sekarang gini, gaya normal tuh gaya pendendam yang paling adil. Buku ngasih gaya ke permukaan meja, betul nggak? Betul, Ya, Pak. betul, Pak. Betul. Sebesar apa? Sebesar itu, sebesar Sebesar- berat buku. Ya, benar, Pak. Saya gambarkan meja di sini. Jelek. Ini ada meja nih ceritanya ya. Nah, ini meja nih. Terus tuh saya taruh ada buku di sini. Bukan buku, Deng. Kotak. Nah, kotak ini. Kotak di atas meja. Misalnya, si kotak ini beratnya adalah 5 kilogram. Waktu SMP kita pernah belajar, kotak ini kan ditarik bumi dengan gaya gravitasi ya, betul? Pak. Betul. Namanya W kan, waktu SMP tuh. Ya, Gaya weh. berat. Gaya berat itu M kali G kan? Iya. Iya, Pak. Karena gravitasi Iya, 10, maka 50 kan ini. Iya, betul, Pak. Nah, ini buat kalian-kalian yang lupa-lupa ingat dengan materi SMP, tolong ingat-ingat kembali bahwa kita punya gaya berat yang kilogramnya dikalikan dengan gravitasi. Gravitasi di kita kebetulan nilainya 10. Normalnya ya, itu rata-rata aja. Jadi kalau lu punya berat badan 40 kilo, massa badan 40 kilogram, maka gaya beratnya adalah 400 Newton. Oke. Kalau buku ini punya massa 5 kg, maka dia ditarik bumi dengan gaya 50 Newton karena dikalikan dengan gravitasinya. Nah, kenapa dia nggak jatuh ke bumi padahal dia ditarik oleh bumi? Karena ada meja. Mejanya ngasih apa sih? Mejanya ngasih gaya normal Ngasih gaya. permukaan mejanya. Kemana sih? Ke sini nih, Arah buku. ke arah buku. Berlawanan. Dari si permukaan namanya gaya normal N. Nilainya 50 juga. Gimana jadinya? Si buku itu dapat gaya 50 ke bawah, 50 ke atas. Jumlahnya berapa? 0. 0. Makanya dia diem. Ya. See? Kenapa laptop nggak jatuh ke bumi? Karena dia dikasih gaya normal yang besarnya sama kayak gaya beratnya, tapi arahnya berlawanan. Ya. Sekarang ini, lucunya adalah, bukan lucu ya, nggak lucu sih sebenarnya. Emang jokes bapak-bapak aja. Misalnya saya ganti nih, jadi cuman, bentar. Wait. Laptop gue kayak tiba-tiba nge-hang gini. Oke, tapi suara saya masih kedengeran? Masih, Pak. Masih. Coba. Kita ganti ya. Si bukunya 2 kilogram. Berarti gaya beratnya berapa kilo? 20, Pak. 20 Newton. Artinya gaya normalnya jadi berapa kilo? 20, Pak. 20 juga. Jadi kalau bukunya 1 kilo, gaya normalnya 10 Newton. Jadi gaya normal itu menyesuaikan agar benda itu nggak kemana-mana.